Hal saja. Gara-gara kasus ini BBRI diturunkan. Banyak sekali ya yang notif saya untuk membahas ulang atau membahas secara dalam. Pak Firman, tolong dibahas lagi saham BBRI. Ini ada kasus apa? Dan benarkah BBRI itu sengaja turun atau diturunkan? Nah, kira-kira siapa yang sudah masuk dan masuknya itu jumbo itu ada yang masuk nggak Pak Firman? Nah, bagaimana ke depan mengenai strategi di saham BBRI? Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih anget sekali. Ini ditulis oleh kontan.co.id bahwa sinyal seolah bakal naik. Saham BBRI patah berkali-kali, asing masih rajin jualan. Ini ditulis pada hari Jumat pukul jam 7 pagi tadi ya. Namun ada temuan yang menarik ya terkait dari opini ini ya Bapak Ibu ya, bahwa saya itu menemukan ada yang borong jumbo di saham BBRI ini ya. Secara realistis untuk saat ini banyak rumor sekali ya mengenai dari saham BBRI, dari kenaikan pajak gara-gara Donald Trump, banyak sekali. Nah, tapi kita akan cek dulu mengenai dari saham BBRI ini. Kira-kira siapa yang bandarnya siapa sih yang sudah masuk di saham BBRI ini tuh? Ya, market makernya itu siapa yang sudah memborong? Nah, ternyata yang memborong pada hari ini itu adalah XL, XC, YP, CC, PD, SK. Ya. Dan yang paling jumbo memborong saham BBRI hari ini itu adalah CC, YP, XL, PD, XC. Nah, satu sisi ada yang buang barang. Nah, ini pelakunya Bapak Ibu. Ya. Ini pelakunya ya. Nah, bentar. Nah, ini pelakunya yang yang menjual saham BBRI paling banyak ini. Ya, ternyata yang buang barang itu adalah ZPBB AKRX. Tapi ada temuan yang menarik yang masuk jumbo. Ya. Nah, ini pastinya yang masuk di kelas kami ya. Khususnya yang saya ajari dari dasar sampai ke dalam-dalamnya. Ini itu adalah sebuah kasus. Kasus bagaimana caranya itu kita bisa cuan jumbo, khususnya di saham BBRI. Nah, ini itu biasanya dilakukan oleh beberapa trader profesional, beberapa investment banking ya, atau manajer investasi. Ini biasa melakukan hal ini. Loh, Pak Firman tahu dari mana? Loh, kan di perkuliahan saya kan diajari juga, khususnya para profesor ya. Saya diajari mengenai hal ini. Nah, di sini saya sudah dapatkan informasi pentingnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya besarkan ya. Nah, fakta yang terungkap. Ya, ternyata transaksi di 4180 ini ada yang mencurigakan bayarnya. Ya. Jadi biasanya kalau saham BBRI itu kan yang beli AK, BK, CC, ya toh? Atau ZP ya, kayak gitu. Lah, ini tuh ngapain kamu? Ketahuan. Ya, ketahuan Bapak Ibu. Ya.
Kok bisa ketahuan, maksudnya gimana Pak Firman? Orang opini atau youtuber di luar sana itu saham BBRI itu masih jualan distribusi terus kayak gini ya. Ya, ini secara umum. Ya, ini secara umum. Tapi saya nggak segitunya percaya. Ya, nggak segitunya saya langsung percaya. Jadi harus kita ketahui dulu. Ini adalah sebuah hukum sebab akibat. Nah, itu saya ajari di kelas kami, Bapak Ibu. Itu juga ada materinya, ada 16 materi yang saya ajarkan. Ya. Jadi konsepnya itu kayak kurikulum. Nah, itu bisa diterapkan bukan cuma di saham, bukan cuma di forex, ya. Bukan cuma di kripto apalagi, ya. Nah, kita bisa forecasting hal itu semuanya. Alat-alatnya sudah lengkap, cara berpikir bagaimana pasar modal ini tuh digerakkan dan juga diturunkan, dan komponen apa aja yang harus disediakan, itu semua ada ilmunya juga Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya yang mungkin ya fanatik ya atau ngefan dengan saya, sombong sekali nih Pak Firman. Enggak. Jadi ada sebuah penipuan ya Bapak Ibu yang mengatasnamakan saya. Wah, ini sudah ada 4 nih ya. Nomornya sudah, tim IT saya sudah melacak, sudah kena. Ya, sudah kena orang mana dan siapa. Hati-hati. Hati-hati ya untuk yang menipu menggunakan atas nama saya. Tenang saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ketahui bahwa nomor yang ini itu adalah milik saya. Makanya saya nggak pakai admin. Jadi langsung saya telepon saja, ini Pak Firman, udah. Nah, makanya banyak sekali yang di situ masuk di kelas kami, saya ajari bagaimana cara membaca pergerakan bandar, bagaimana cara membaca bid sama over, dan bagaimana teknik ya cara menggerakkan harga saham. Nah, ini semua itu juga dipelajari Bapak Ibu. Itu ada hukum supply and demand. Ya, ini mana nih? Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, Pak Firman kenapa kok nggak muncul, kok baru muncul? Tenang aja, nanti di akhir sesi ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya saya itu selalu up to date ya di kelas kami. Jadi setiap pagi itu kami live trading bareng dengan beberapa alumni kami yang ikut di kelas live trading setiap hari. Karena mereka itu ya saya bimbing, bukan cuman materi saja ya, tapi praktek juga. Ya, prakteknya itu bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu. Ya, tapi ya selamanya sampai benar-benar investor itu tahu karakternya masing-masing. Jadi ada yang karakternya itu suka scalping, ada yang karakternya suka day trading, ada yang sukanya itu swing, ada yang sukanya itu lebih ke investasi. Nah, kami ajari semua itu. Ya. Nah, bahkan tadi itu kayak gini Pak Firman, ini saham BBRI itu formasi bandarnya sudah cantik nih Pak Firman. Tuh, kenapa Pak? Ini nanti sore akan diturunkan ini. Wah, beneran toh. Nah, ya. Jadi ya saya sendiri merasa bersyukur dan alhamdulillah ya akhirnya alumni kami itu justru lebih pintar ya dan berkembang ilmunya ya. Itu yang saya sampaikan. Makanya saya ini nggak ditutupi Bapak Ibu ya, bener-bener pure ya kayak gitu. Nah, ini tadi ya, kita dilihat dulu transaksi di saham BBRI itu nggak boleh lebih ya. Jadi kalau misalkan sekelas BBRI ya, intinya itu seorang market maker itu nggak boleh buang saham 1 hari di atas 10 triliun, nggak boleh ya. Dan nerbangkan juga nggak boleh.
Walaupun saham BBRI itu liquid, ada aturannya Bapak Ibu, nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang tahu triknya, mentang-mentang tahu bagaimana menggerakkan harga saham, nggak boleh. Ada aturannya. Berani-berani sama BBRI. Ya, kayak gini. Nah, ini yang menjadikan sebuah pertanyaan, kasus apa sih Pak Firman? Saya melihat kok kasusnya, rumornya itu kok jelek-jelek. Ini bikin saya itu khawatir. Ya, normal kayak gitu. Lah, normalnya gimana Pak Firman? Kenapa kok bisa saya ketakutan kayak gitu? Biasanya kalian itu belum tahu yang namanya trading plan. Ya, trading plan itu isinya apa aja. Dan mayoritas kalian itu belinya itu FOMO, ikut-ikutan. Apalagi kalian tujuan investasi ketika lihat channel YouTube ya, yang membicarakan bahwa fundamental itu sudah mati. Ya, terus apalagi, wah ngapain Cak beli saham BBRI ini, wah ini turun terus bla 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 bla, pokoknya banyak sekali ya di luar sana. Tapi saya cuma diem. Loh, kenapa kok diem Pak Firman? Saya sudah punya pondasi, saya sudah punya trading plan, saya sudah punya rencana. Dan satu sisi ilmu yang saya dapati di market ini saya edukasi kepada masyarakat. Ya, kayak gitu. Nah ini, jadi ini adalah sebuah hukum. Ya, hukum itu sudah jadi. Jadi ada istilahnya buy on rumor, sell on good news. Emang masih berlaku Pak Firman? Kan harga saham digerakkan. Masih dong. Dasarnya dari mana lo ini lo? Tak lihatin ya secara real time-nya. Nah, ini Nah, ini ada alat-alatnya Bapak Ibu. Di kelas kami itu mereka tak kasih tahu alat-alatnya apa yang dipakai. Nah, seperti ini. Coba kalian dicermati ya. Kalau secara umum itu kan harga saham BBR ini karena ya asingnya itu jualan. Iya, tampilan dari sininya kayak gini, ya. Ini jualan, nettingnya. Tapi kan satu sisi kalian nggak melihat yang net buy-nya berapa. Nah, pertanyaannya kan kalian belum ngerti apakah benar-benar mereka itu net sell beneran atau gimana? Atau ini rolling? Ya. Karena ini itu bisa dilakukan teknik ya, teknik dagang. Ini itu sebenarnya teknik dagang, bukan jualan. Teknik dagang. Jadi keluar masuk itu yaitu adalah strategi penjualan. Nah, ini semua itu ya saya ajarkan di kelas kami. Ya. Nah, ini. Nah, ketika saham BBRI itu dia terbang, ya ini yang ngangkat itu kan JP. Zep. Habis itu bagaimana? Akun yang dipakai ya ini Bapak Ibu. Ya ini ketika baru naik satu tik itu ini beberapa retail itu ikut-ikutan beli ini 4 lot. Ini kan retail. Nah, setelah itu akun yang ketika dipakai RX beli di harga bawah, ya ini TP dulu. Ya, kenapa kok TP Pak Firman? Ini apakah dari opini-opini makro dan lain sebagainya? Ya, ini tuh biasanya dilakukan oleh beberapa manajer investasi. Di sini nanti akan rilis laporan keuangan kinerja mereka, karena mereka itu kelola dana Bapak Ibu, ada lisensinya. Ya, reksadana Bapak Ibu yang distorkan di pihak aset manajemen, mereka yang ngelola. Ya, dan apakah akun sekuritasnya cuma satu Pak Firman? Enggak, banyak, enggak cuma satu. Ya. Nah, ini ya di set. Nah, tapi satu sisi akun yang dipakai itu mereka itu banyak, enggak cuma satu aja ini. Ya, ini yang paling transaksi banyak di mana ini? Di 422. Wah. Nah, ketika pagi itu salah satu member kami yang sudah mengerti baca bid overnya
Oh, ini Pak Firman, ini ada yang menarik nih. Ini ditunggu aja, nanti sore pasti turun. Padahal saya sudah ngerti. Ya, pasti turun. Ya, gitu. Tapi kan saya di sini juga mendidik mereka. Ini loh. Kalian nggak apa namanya? Ngelebem, kalian harus punya analisa masing-masing dan harus tahu karakter tiap emiten. Emiten dalam hal ini apa? Yang ngasih cuan kalian terus. Itu pahami. Ya, polanya itu bagaimana? Pola itu bagaimana? Apakah grafik-grafik itu Pak Firman? Ya nggak cuman itu aja, tapi kita setidaknya harus belajar dulu. Ini adalah sebuah kode perintah. Biasanya kalau kode perintah itu apa namanya? Itu yang tahu mereka. Mereka dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Saya ngomong kayak gini etis enggak ya? Jangan di kelas aja Bapak Ibu, takutnya nanti kurang etis. Udah, lanjut aja. Oke, secara umum aja. Oke. Nah, kalau secara umum ya bahwa saham Beber itu turun ya Bapak Ibu ya, agak mendalam ini, takutnya mengganggu. Ya. Secara umum bahwa saham Beber itu turun ya. Dia masih berada di MA 100. Ini secara TA ya Bapak Ibu ya. Jangan yang dalam-dalam, kalian itu pengennya yang di kelas aja Bapak Ibu. Nggak etis saya bilang kayak gini. Ya. Nah, di sini bahwa saham BBRI ini itu dia itu masih berada di MA 100 ya. Masih berada di MA 100. Yang artinya apa? Bahwa saham BBRI itu cocoknya untuk trading. Ya. Untuk trading dagang cepat. Ya. Nah, untuk swing bagaimana Pak Firman, ini masih kuat untuk distribusinya. Ya. Masih kuat untuk distribusinya. Tapi kalau kalian itu ingin memburu dividend hunter, ya. Ini saatnya kalian untuk masuk. Ingat ya, dividen. Dan kalau dividen itu bagaimana tekniknya Pak Firman? Jadi kalian itu nabung. Ya. Dan di sini juga yang terjadi volume di saham BBRI ini itu dia itu masuk. Pertanyaannya, apakah ini kakap ini masuknya jumbo apa enggak? Jadi mereka itu ya nabung juga. Jadi lagi ngumpulin barang. Ya, ngumpulin barang. Jadi proses mengumpulkan barang itu beda karakternya sama saham-saham yang gorengan Bapak Ibu, yang cepet naiknya. Kalau sekelas saham Beber itu masuk pelan-pelan, masuk lagi pelan-pelan, masuk lagi pelan-pelan sampai benar-benar gemuk. Nah, kadang ada yang pertanyaan menggeletik. Nah, kapan Pak Firman, tanggal berapa? Dan sebagainya. Dikira saya itu bandarnya ya Bapak Ibu. Ya, kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Di inilah ya yang biasa dilakukan sama market. Nah, teknik seperti ini itu kami ajarkan juga di kelas. Nah, untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, hubungi nomor di bawah ini. Hati-hati ada penipuan ya yang mengatasnamakan saya. Sekarang sudah mengenal. Ya. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, ayo kita forecasting saham BBRI ini itu dia turun di harga ini ya. Sejak kapan? Sejak tanggal 24 September sampai sekarang. Nah, di sini kalau kita forecasting dari data 24 September. Siapa ini yang sudah masuk dengan nominal jumbo? Ya, ternyata kalau kita bisa dicek, yang masuk jumbo itu adalah AKCCYUBKYP. No, lihat. Tanggal 24 September sampai sekarang yang masuk ini Bapak Ibu. Wah, AK ini tuh siapa? Pak Firman, itu kan juga ada dia jual. Ya, jualnya sekitar segini. Ya. Ini kadang ini benar nggak akad dia jualan? Ya, jualan ya. Masuk segini. Nah, jadi seperti ini ya, cara berpikirnya seperti ini.
Jadi akad di sini itu bukan satu tim. Ya. Ini bukan serta-merta bandar semua di sini tuh enggak. Jadi ya sebagian ya juga ada retailnya juga ya Bapak Ibu ya. Cuman ya di sini yang mereka big money itu mereka ngumpulkan 16. Nah, 23 ini tuh sisanya retail. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Contohnya saya pakai AK. Saudara saya pakai AK juga. Nah, sama-sama AK, tapi apa? Kita dapatkan barangnya itu berbeda. Seperti itu. Yang di atas yang sudah beli di bawah, harganya sudah atas itu mereka TP, ya terus saya gantian nyerok. Beres seperti itu. Nanti itu akan rolling. Biasanya rollingnya itu ya tiap tahun. Ya, maksudnya apa tuh Pak Firman? Saya bingung. Di kelas lah, ini saya jelaskan seperti secara detail. Nah, kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kenapa kok AK ini masuk Pak Firman? AK ini siapa? Ini kan AK yang dipakai asing, betul. Tapi kok di sini itu dia jualan. Ya, asing itu dia jualan. Nah, siapa yang jualan? Teteret, teret. Nah, seperti ini. Ini yang jualan Bapak Ibu. Nah, ZP dan juga AK. Nah, ini memang AK juga jualan. Nah, ini sebagian yang masuk. Nah, ini itu biasanya dipakai oleh fund. Ya. Karena untuk satu sisi fund itu fund manager itu mereka bukan satu orang, tapi ada beberapa orang. Ya, ya memang mereka misalkan satu ruangan itu ya ngelolanya emitennya beda-beda. Bahkan tiap sekuritas saja Bapak Ibu ya. Itu stock picknya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka masing-masing kelolanya. Nah, bahkan seorang fund itu Bapak Ibu ya, mereka itu beli saham itu nggak boleh ngasal. Jadi harus di koridor kelolanya mereka sendiri. Nah, ini loh Pak Firman, ini kan dia turun terus, kenapa kok mereka berani beli nih AK ini Pak Firman? Apa sih dasarnya mereka itu? Nah, di sini dalam ke sisi fundamental. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa dijelaskan diri ya bahwa apakah fundamental itu sudah mati terkait hal tersebut? Enggak, fundamental enggak mati Bapak Ibu. Itu adalah sebagai opini saja. Itu adalah bahasa marketing konten kreator. Ya, jadi agar meminat, agar menarik, agar apa ya? Investor yang kalian mungkin percaya mengenai fundamental dan kalian itu fanatik banget, kalau ada yang punya statement lain, kalian pasti nggak terima. Itu adalah sebuah psikologi. Ya. Ada ilmunya juga, psikologi ekonomi. Ada. Nah, kenapa kok AK ini tuh masuk? Wah, kenapa kok ini masuk nih? Apalagi masuknya itu besar sekali, bro. Jadi mereka itu tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Kenapa kok mereka itu memburu Pak Firman? Aduh, ini kok agak mencerempet ke sini ya, sensitif. Jangan yang umum-umum aja di sini. Ya, jadi mereka itu tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen jumbo. Dan mereka adalah untuk investasi. Dan mereka ketika masuk di saham BBRI itu mereka konsisten. Walaupun mereka punya uang sekitar 100 triliun, mereka nggak masukkan satu all-in 100 triliun. Tapi masuk dulu 1 triliun. Berapa miliar. Itu konsisten tiap bulan. Karena mereka tujuannya adalah untuk investasi. Nah, ini kenapa? Nah, karena untuk saham BBRI nanti di bulan Januari itu dia bagi dividen. Nah, saham BBRI ini bagi dividen 2 kali Bapak Ibu. Setiap bulan Januari dengan bulan Maret. Itu tahun kemarin itu Rp84 satu lembarnya. Kalau dalam satu lot 8.400. Ya, di bulan Maret ini agak gede, 235 per lembarnya.
Kalau satu lot 23.000, 23.000 tambah 8.000, berapa totalnya? Ya sekitar 31. Itu dulu. Dulunya dari mana Pak Firman? Dari laporan keuangan seperti ini. Nah, kita lihat ini. No. Dulu pendapatannya 43 triliun. Ya. Ya. Nah, sekarang naik menjadi 45. Ini 45 atau 43. Nah, kita bisa cek secara detailnya. Ya, income statement. Sorry ini. Lama nggak upload. Ya, seperti ini. Udah berapa ini? Nah, ini saya pecahkan seperti ini. Pusing nggak kalian kalau melihat seperti ini? Nah, ini. Nah, kuartal ke ini ya. Ini secara detailnya. Ya, 45 berapa ini? Triliun ya? Ya, triliun, 45 triliun. Nah, sekarang saham BBRI itu dia naik. Pertanyaannya, bagi dividen naik atau turun? Silakan Bapak Ibu dijawab sendiri. Nggak usah saya cari, ya. Kayak gitu. Nah, di sini di saham BBRI itu earning persennya juga ikut naik otomatis. 127 terus 30. Nah, saham BBRI itu laporan keuangannya paling meningkat dari perbankan lainnya. Emang betul Pak Firman? Ya, ini BBCA berapa? 41, BMRI 42, BRIS 5 5T. Terus apa lagi? BBTN 2T. Terus apa lagi ya? BPKP juga 2T. Bank Jago tuh, yang ngomong fundamental mati tuh, lihat. Ya. Kayak gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau misalkan ada yang punya statement seperti itu, no problem, enggak masalah. Karena apa? Industri pasar modal itu harus ada orang yang kayak gitu. Biar apa? Menarik. Menariknya apa Pak Firman? Ya jadi kalau misalkan mereka yang ketakutan itu kan mereka cut loss. Nah, kita kalau misalkan tujuannya adalah untuk investasi, dapat barang dari cut lossan itu. Ya, mindsetnya sudah mulai terbangun ya, Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Makanya banyak sekali yang, mohon maaf, di situ ikut di kelas yang bayar 100 juta, 20 juta. Pokoknya banyak sekali ya di luar sana. Itu masuk di kelas kami. Nah, kebetulan kami sendiri itu nggak mau bikin kelas Bapak Ibu. Nah, sebenarnya gara-gara ada penipu yang mengatasnamakan saya dan di situ saya nggak mau bikin kelas, ya akhirnya saya bukan kelas. Daripada nanti Bapak Ibu yang di situ kepengen belajar secara apa namanya bener, ya secara detail, ya ada materi dan juga apa namanya teknisnya, alat-alatnya juga lengkap, ya itu apa namanya tak bikinkan wadah atau komunitas. Nah di situ ya, biar apa, jadi Bapak Ibu nggak kena ketipu. Wah sekarang sudah beredar banyak sekali ya mengatasnamakan saya. Ya kayak gitu. Nah di sini tujuan AK itu masuk jebret untuk jangka panjang. Nah kalau misalkan di sini kalau asumsinya, bukan asumsinya, secara realistis ya, mana nih ya di sini. Nah, AK ini dapat 16 juta lot. Nah, dividennya kalikan aja ini Bapak Ibu, dapat berapa mereka? Menarik kan? 31 kalikan aja. Keren nggak? Ya, makanya kalian itu harus punya trading plan yang tujuannya trading ya silakan. Kalian batasi resiko. Kalau kalian tujuannya untuk swing ya juga silahkan, batasi risiko. Kalau kalian tujuannya adalah untuk investasi ya silahkan, sesuaikan trading plan-nya. Nah sebelumnya itu risk management dan juga money management itu kalian harus dapatkan. Nah gitu. Nah jangan kalian itu pendapat opini dari orang lain itu disampaikan. Nah setidaknya kalian itu problem apa yang kalian dapati itu ditanyakan pada saya. Nanti di situ bisa untuk
merubah trading plan kalian, cocoknya yang mana. Pak, yang namanya investasi itu nanti bakalan turun. Saya kan untuk investasi harapannya kan naik ke atas. Nah, kalau saham BBRI itu dia karakternya itu adalah uptrend. Ini nanti bisa patrasen nggak Pak Firman? Nggak bakalan. Yakin nggak bakalan? Iya. Oh, risetnya sudah 10 tahun kok. Ya, sejak tahun 2003 dan sampai tahun 2024 saham BBRI itu naik dikit nanti turun, naik dikit turun. Ya kayak gini karakternya. Nanti ketika dia 10.000, mereka nanti akan stock split. Ini karakternya. Pak, ada kok Pak saham yang sekelas Unilever ini fundamentalnya sudah bagus loh. Ini kan juga pendapat dari opini seseorang ya disampaikan kayak ini. Ya ini yang saya katakan beda emiten, beda karakter, beda sopir. Ya. Segmen bisnisnya juga beda. Mereka jual produk, ini menjalankan keuangan. Beda, nggak bisa disamakan. Ini kan fundamentalnya bagus. Ya, beda. Ini kan juga termasuk dari LQ Pharma beda. Nah, kalau misalkan sekelas kayak PTBA atau Adaro lah, beda karakternya. Ini siklikal. Ini kalau misal kayak Unilever itu juga demikian siklikal. Terus kalau perbankan, rata-rata perbankan itu karakternya itu uptrend. Kenapa kok bisa uptrend Pak Firman? Ya, secara ekonomi, bisnis finance, perbankan, ya itu sebagai market leader, rantai puncak bisnis itu semua di keuangan yang paling tertingginya. Itu ada riset juga. Nah nanti anak cabangnya itu bisnis pariwisata, terus bisnis apa lagi, bla bla bla, pokoknya kayak itu. Oh valid. Nah kenapa kok saham BBRI kok bisa naik kayak gini itu, kok bisa naik itu di maintain, semua di maintain. Nggak di maintain itu nanti jadinya apa? Pasar persaingan sempurna. Beda lagi. Apa Pak kelebihan pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopolistik? Semua ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah yang saya suka di industri pasar modal ini apa? Ada yang maintain. Ya. Jadi pasarnya itu benar-benar ada yang diatur. Ya. Jadi jual atau beli barangnya itu bisa diatur. Tapi kalau pasarnya itu pasar persaingan sempurna, benar-benar bersaing, wah, nggak bisa. Ngeri, risikonya ngeri. Ya. Nah, jadi dengan adanya bandar itu sangat bagus dong, Pak Ahmad. Iya, sangat bagus. Loh, kenapa kok bagus? Ya. Jadi kalau misalkan nanti emiten saham BBRI itu dimiliki sama retail dan retailnya ini itu masuknya itu volumenya besar-besar, itu berbahaya. Ya. Tapi kalau misalkan retailnya itu masuknya ya mungkin ya mohon maaf ya 500.000, 1 juta. Nah, jadi kepemilikan retail, dana retailnya itu hanya 20%, market maker 30% itu aman. Ya, jadi di tahun 2024 ini itu ternyata ya apabila saham yang dimiliki jumlah masyarakat itu banyak itu belum tentu dia sahamnya itu akan turun. Nah, ini ya. Ingat ya. Belum tentu saham yang banyak dimiliki masyarakat itu sahamnya nggak bisa gerak kemana-kemana. Ya. Dan ini ada sebuah temuan ternyata kalau misalkan masyarakat itu memang banyak, SDN-nya banyak, tapi volume itu kecil-kecil, ya sama juga bohong. Ya beli 1 lot atau 2 lot ya kumpulkan banyak tapi ada 5 orang aja tapi sekali beli itu 1 juta di saham BBRI menguasai 30%. Wah kan enak kalau owner 50% loh ya, owner 50%. Jadi biar terjadi yang namanya likuiditas
Apa itu likuiditas? Transaksinya itu real. Jadi liquid. No problem. Ya. Mohon maaf mungkin yang saya sampaikan ini ya mungkin khususnya bagi para pemula itu ada sedikit yang kurang ketahuan ya Bapak Ibu ya, tapi no problem, tidak masalah, karena untuk segmentasi di saham BBRI itu mereka yang masuk di saham BBRI bukan 1 juta 2 juta tapi ratusan juta ya. Dan video kali ini itu ini untuk mengedukasi Bapak Ibu yang mungkin ya masuknya 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini itu namanya market. Jadi yang namanya market itu dinamis. Opini pendapat seseorang itu macam-macam. Ya. Tapi ini seksi. Memang kayak gitu pasar. Ya, tapi setidaknya kita itu harus punya tujuan. Ya, dan kalian harus punya cara. Nah, begitu juga para alumni kami itu mereka tak dampingi. Ayo, silakan. Bagaimana cara berpikir dan strategi investasi kalian? Nah, gitu. Lengkap ya. Waduh, ini sudah 36 menit. Ya, semoga bisa bermanfaat. Itu masih bahas secara ini aja ya Bapak Ibu. Kalau kalian yang mungkin pinginnya to the point ya, mungkin kayak mindsetnya ya to the point kayak gitu. Ya mohon maaf channel ini nggak membahas seperti itu, tapi harus secara dibangun ya, cara berpikirnya seperti itu. Karena ya sabar kami itu subscriber yang loyal, bahkan kami nggak upload aja kan ditanya toh. Ya itu. Nah terus di saham BBRI itu ini juga direkomendasikan ya oleh beberapa sekuritas. Ini yang terbaru ini banyak sekali, ada 58 sekuritas untuk menyarankan buy, hold 20, yang sell itu ada 4. Potensinya itu 49%. Makanya AK itu masuk jumlah banyak. Bread ketika turun bodoh amat, pokoknya masuk. Ya. Kayak gitu Bapak. Mohon maaf bahasa saya mungkin kayak daerah ya. Celutak ibaratnya itu. Mohon maaf. Ya. Atau vulgar ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang penting bisa dicerna khususnya masyarakat kita, karena yang nonton di channel itu ya ini bisa lebih dari 1000 Bapak Ibu ya. Jadi biar bisa mengena di kalangan umum. Oke ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, mereka itu menyarankan buy lah. Target sell itu di harga berapa Pak Afman? Ya rata-rata ada di harga 5.000 ke atas, 4.000 ke atas. Nah, bahkan ada yang tertinggi itu 13.000 sampai 14.000. JP Morgan 8.400. Waduh, ngeri ya. JP Morgan loh. Nah, diturunkan 4.500. Ya, ini. Terus di 5.000 up to date-nya ya. Ini up to date-nya di harga 5.000. Bertanya Pak, ini saham BB turun boleh masuk lagi? Ya boleh kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi dengan catatan uangnya dingin. Ya, kayak gitu. Atau kalian pengen ngekip sampai bulan Maret, no problem, enggak masalah. Ya. Nah itu MyBank 5.300 ya. Nah ini rata-ratanya Bapak Ibu. Dan yang menyarankan sell itu cuma 4. Ya, ini loh. Ya. Silakan Bapak Ibu pertimbangkan antara jual atau beli. Saya nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli, disclaimer kok. Ya. Saya di sini hanya menjalankan tugas untuk mereview di saham BBRI. Untuk masyarakat Goto nanti ya habis ini ya Bapak Ibu ya, tenang aja. Kita ke sini. Oke. Tentang bandarmologi sudah saya ungkap, fundamental sudah saya ungkap ya, dan temuannya opini yang berada di masyarakat bahwa saham BBRI ini itu kayak gitu ya. Tapi di situ sudah saya jelaskan ya, dan kenapa kok mereka masuk dan kenapa berapa potensi saham BBRI itu sudah saya jelaskan. Nah, kita ke strateginya. Oke, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke investasi dan juga ke swing paling banyak. Nanti kita yang terakhir itu ke scalpingan ya, atau yang day trading ya Bapak Ibu ya, atau memanfaatkan momentum.
Nah, jadi kalau tujuan kita itu untuk investasi, silahkan Bapak Ibu bisa dicicil ya, monggo di harga 4.130 dan juga 4.094 itu diskon banget Bapak Ibu ya. Diskon banget. Nah, ini adalah area buy kalian tuh di 4.200 sampai ke 4.094 ya. Dan ini sudah pada masuk. Nah, ini masuknya ini kalau sekelas BBR itu nggak ngasal ya. Jadi mereka ya masuk dan mereka sudah money management ya, seperti itu. Nah, saham BBR ini kalau kita lihat di 1 bulannya ya, bahwa ini ada inflow ya. RSI ini tuh dia naik ke atas, jadi ini akan membal habis ini. Nah, support kuat di saham BBR itu di harga 3.990. Biasanya kalian kalau misalkan di situ masih keraguan atau bimbang ya, mungkin ya, bukan mungkin lagi ya, nanti mentalnya itu dihajar di 3.400 ya, kalau diitukan. Nah, itu pasti nanti BBRI itu juga masuk. Dan juga karyawan BBRI biasanya itu akan diinfokan untuk membeli saham BBRI sekian dan itu bergilir ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tak kasih tahu tuh bonus ya, kayak gitu. Nah, silakan kalian bisa untuk masuk. Pak, kita belinya nyicil atau tunggu dulu? Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau kalian itu belinya nyicil ya, kalian akan kehabisan amunisi. Satu kelemahannya ya. Kalau kalian itu nunggu, misalkan pengen nunggu di harga katakanlah kayak emak-emak lah ya, di harga 3.900-an, belum tentu kalian itu dapat itu. Silakan bisa dipilih sesuai kemampuan kalian atau passion kalian. Lah Pak Firman lebih kemana? Saya mempraktekkan itu semua kok, karena kan saya punya beberapa akun. Saya punya trading plan sendiri. Oke. Ya. Nah, itu secara kekurangannya. Pak, kalau kelebihannya, kalau kalian itu average down ya, bahasanya DCA atau apalah itu kalian akan mendapatkan harga dimanapun kelebihannya. Nah, tapi kalau kalian itu nunggu di 3934 ya, barangkali nanti turun lagi Pak Firman, kan akan mendapatkan yang namanya best price, harga terbaik ya kalau turun ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk teknik untuk investasi sendiri ini benar-benar dana dingin ya, kayak gitu. Targetnya ada di berapa Pak Firman? Nah, ini targetnya ada tipe orang-orang itu masing-masing Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kalian itu nggak sabar, takutnya nanti turun lagi ya, kalian bisa TP dulu di harga 4.426 atau di harga 4.600 serta di harga 5.000 kalau kalian agak nyantai. Kalau kalian itu agak nyantai banget di harga 5.500 dan juga di harga 6.450. Kalau kalian itu jangka panjang ya, nanti bisa jualan di harga 7.000 sampai 10.000 Bapak Ibu ya, seperti itu. Silakan sesuaikan trading plan kalian, sukanya yang mana ya, kayak gitu. Pak, untuk yang trading loh Pak ya, jadi memanfaatkan momentum ya, ketika di situ misalkan asingnya itu mulai bekerja ya, kayak gitu. Silakan kalian nanti besok di HK 4170 ya, yang pengennya itu dagang cepet, nanti stop loss itu 1-3%. Targetnya ada di berapa? Di harga 4.232 serta di harga 4.270. Jadi 1-3% cuan bungkus. Ya, ketika besok didalamkan lagi, di situ ada tekanan beli, ambil secara konsisten aja. Karena saya juga melakukan hal itu juga di akun satunya. Kebetulan saya sendiri itu menerapkan 4 teknik dan ini beda-beda akun, dan saya konsisten melakukan itu semua. Kalian gak usah ikut-ikutan, itu butuh jam terbang dan juga kalian punya dasarnya dulu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat mengenai saham BBRI ini ya. Bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya nggak pakai admin, itu langsung langsung nomor saya, jadi saya pasang sendiri di telepon. Bener nggak Pak Firman, kayak gitu. Hati-hati, sudah ada yang mengatasnamakan saya, fotonya juga saya sendiri ya. Hati-hati, cuma nomor itu ya Bapak Ibu ya, hubungi.
Hati-hati juga yang sebar link, kalau nggak disebar link dari saya atau dari channel ini berbahaya. Hati-hati. Ya, kayak gitu. Pokoknya hati-hati. Ya. Nah, kalau udah terlanjur Pak Firman ya mungkin rezekinya itulah. Itu paling hackernya atau scammernya itu paling ya di bawah 1 juta atau apa gitu. Ya. Nah, gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Lebih baik langsung aja. Nih, saya nggak pakai admin. Hubungi saja, japri aja. Itu untuk Bapak Ibu semuanya. Bagi yang butuh ya Bapak Ibu ya, bagi nggak butuh nggak usah. Nah, nih bagi kalian yang mungkin pengen masuk di kelas kami, tekniknya itu bisa hubungi langsung atau enggak caranya seperti ini. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami ya sejak beberapa tahun lalu. Mohon maaf banget, saya baru bikin grup beberapa bulan ya. Itu pun kalau nggak ada penipuan yang mungkin saya nggak bikin grup ya, daripada nanti Bapak Ibu itu nanti masuk ke penipu ya, lebih baik saya kelola, nanti saya distribusikan ke ke sektor pendidikan ya, khususnya untuk membangun eh, apa namanya Indonesia ini ke depannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini bagi yang butuh. Nah, ini caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau pengen masuk di kelas kami, itu pencetin tombol gabung lalu pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pas cuan, pilih di antara itu. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan saham yang pas cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bentuk stop lossnya 1 sampai 3%. Jadi seperti itu. Ya. Dan untuk kalian yang takut ketinggalan ya informasi update kami, nanti kalian bisa traktir kopi ini ya untuk level liburan level 3, level 1 itu nanti kalian akan dapatkan notifikasi ya dari channel ini ketika update ya. Jadi seperti itu, silakan kalian bisa pilih ya di antara itu. Nah Pak, saya gaptek orang tua, bagaimana cara untuk masuknya? Hubungi nomor di bawah ini, tuh nomornya itu. Selain itu penipuan, saya nggak pakai admin, nggak ada buka titip dana, titik ya. Nah di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Januari angkatan ke-15 ya Bapak Ibu ya, sekitar 900.000 saja. Namun kita hanya buka sekitar 10 orang dan kita nanti akan ada 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu ya, atau hari Senin ya, silahkan kalian nanti request. Pokoknya seminggu 2 kali ya, seperti itu. Nah itu nanti kalian akan dapatkan 16 materi, cuman nggak dapat rekomendasi ya, tapi kami ajari cari saham-saham yang bakalan untuk terbang untuk besok, kami ajari seperti itu ya. Nah untuk level 1, 2, 3 ini yang rekomendasi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ini itu apa? Jadi kalian ya nanti akan mendapatkan rekomendasi selama 1 bulan. Pak, bedanya apa? Jadi semakin tinggi levelnya, maka keuntungan yang akan kalian dapat itu akan semakin banyak, seperti itu. Nah kalau yang level 4 itu yang per tahun, jadi kalian tinggal akses saja sekali, nanti kalian akan dapatkan rekomendasi selama 1 tahun ya, kayak gitu. Dan ini itu hack rich ya, hack rich seperti itu. Pak, saya pinginnya yang langsung privat dengan Pak Firman, ada nggak? Ada yang secara online. Tuh jamnya kita menyesuaikan Bapak Ibu bisanya kapan ya, nanti nego misalkan malam, atau kalian dari luar negeri atau dalam negeri, kalian negara apa, kalian tinggal ini aja. Dan juga nanti kalian akan dapatkan rekomendasi selama 3 bulan titik ya. Nah terus kalian akan dapatkan juga ini yang medium itu, kalian akan dapatkan materi rekomendasi setahun live trading bareng selama 3 bulan dengan saya ya, tiap pagi ya, seperti itu. Nah kalau kalian yang unlimited, ada kalian akan dapatkan materi secara online, live trabar juga unlimited, sampai benar-benar Bapak Ibu itu cuan secara konsisten ya. Ini 1, 2, 3 yang privat ya, kayak gitu. Nah untuk yang offline ada nggak Pak Herman? Ada. Jadi sistemnya kami ke tempat kalian. Kalau kalian ke tempat kami belum ya, belum. Jadi untuk saat ini kita ke tempat kalian. Emang ada Pak Firman? Ada banyak. Nah ini untuk di wilayah Jawa ya Bapak Ibu. Kalian mungkin dari Surabaya, dari Jakarta ya, Bekasi atau Tangerang ya, atau PIK, monggo, jangan bisa di itu
ya gitu. Silakan kalian bisa dipilih. Nah, atau enggak kalian yang pingin masuk di kelas privat offline ke tempat kalian. Nah, ini yang lebih spesifik, yang dana kalian itu ya mungkin di atas 1 M ke atas ya. Nah, ini memang hati-hati. Ya, bener-bener kita dampingi. Ya, seperti itu. Karena kan dapatkan madrasah offline kita ke tempat kalian, kalian mungkin di situ dari Papua, Medan, Pontianak atau apa, nah itu pilih itu yang offline. Jadi nanti kita ke tempat kalian, ya seperti itu. Kami juga ada, ya. Dan bagaimana cara itu kembangin aset? Nah jadi aset mungkin bapak ibu punya pabrik, punya karyawan atau bermasalah dengan pajak dan lain sebagainya, nanti kita juga akan bantu caranya, ya seperti itu. Ada kok tekniknya, ya biar bapak ibu itu nggak usah bayar pajak, ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tuh bisa melakukan inovasi seperti itu. Dan kami akan bantu semua khususnya bagi para pembisnis yang ada di Indonesia. Ya. Kita dampingi Bapak Ibu yang di situ pengen menaikkan keuangannya, ya. Kita dampingi. Untuk Indonesia kami berani powerful ya, kayak gitu. Dan ingat, ini itu kelas untuk kalian yang bagi butuh aja. Ya. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran atau nggak pernah untung di market. Daripada nanti kalian sedekah ke bandar ya. Banyak kayak gitu, lebih baik masuk di sini. Kebetulan banyak sekali yang kami dampingi dan alhamdulillah bisa sukses. Terima kasih dari saya, selamat weekend Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di saham GoTo ya Bapak Ibu ya. Selamat malam. Bye bye.